إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wasa'alu an ibadati Rasulillah, dan mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tersebut tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbaruhum, ketika para istri Nabi mengabarkan bagaimana ibadah Rasulullah, faka'annahum taqalluha, maka seakan-akan mereka menganggap bahwa ibadah Rasulullah SAW sangat ringan sekali. Lalu kemudian salah seorang dari mereka berkata, Aina nahnu min Rasulillah, faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sedangkan kita tidak ada jaminan. Lalu yang satu berkata, amma ana fa usalli laila kullah, adapun saya akan salat semalam suntuk dan tak akan pernah tidur. Yang satu lagi berkata, amma ana fa asumud dahra kullah, saya akan berpuasa terus menerus. Dan yang satu lagi berkata, amma ana fala atazawwajun nisa, adapun aku tidak akan menikah, aku akan ibadah kepada Allah saja. Fabalagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan 3 orang ini datang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW memanggil 3 orang ini. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, bukankah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sabda, wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dari kalian. Aku lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Aku lebih berilmu tentang Allah dari kalian. Walakinni usalli wa arqud, akan tetapi aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa afthir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Sebuah kisah yang agung ya akhwal Islam, yang hendaknya kita petik dan kita ambil pelajaran. Lihat bagaimana 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat semangat ingin beribadah kepada Allah. Mereka datang kepada istri Nabi SAW mempertanyakan tentang ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mereka menganggap bahwasanya ibadah Rasulullah amat ringan sekali. Maka mereka dengan semangatnya untuk ibadah kepada Allah, dengan niatnya yang baik tersebut, mereka ingin, yang pertama ingin sholat semalam suntuk, tak pernah tidur setiap malam. Yang satu lagi dia akan terus berpuasa, dan yang satu lagi tidak mau menikah. Namun ternyata Rasulullah mengingkari 3 orang ini. Rasulullah tidak menyetujui perbuatan mereka, karena bertentangan dengan samahatul Islam, dengan kemudahan Islam, bertentangan dengan ruhul Islam, bahkan bertentangan dengan firman Allah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Ini menunjukkan ya akhul Islam, sebatas niat yang baik tidaklah cukup. Terkadang seseorang berkata, yang penting niat saya baik, yang penting hati saya baik. Kita katakan ya akhul Islam, sebatas niat yang baik itu tidak cukup, sampai perbuatanmu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya Islam, ya akhal iman, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan Rasulullah SAW pun telah menyampaikan semua ini. Tidak ada yang kurang. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ketika Rasulullah khutbah di Arafah, dalam sebuah khutbah yang sangat masyhur, dan Rasulullah menyampaikan khutbahnya di akhir khutbah, beliau berkata, Ala hal ballag, bukankah aku sudah sampaikan semuanya? Para sahabat berkata, Bala, benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menunjukkan jarinya ke atas, lalu menunjukkan kepada para sahabat dan berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikan bahwa aku telah sampaikan seluruhnya. Maka kewajiban kita ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kesalahan dalam ibadah, ya akhul Islam, sebagaimana yang diingatkan oleh Imam Ibn Qayyim, kesalahan dalam ibadah, seseorang ibadah sesuai dengan kepuasan dirinya. Bukan seperti itu ibadah. Akan tetapi ibadah itu harus sesuai dengan keridhaan Allah Azza wa Jal. Ibadah harus sesuai dengan apa yang Allah cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuai dengan selera kita. Bukan yang sesuai dengan pendapat kita. Karena ibadah itu hak Allah. Allah yang berhak diibadahi. Maka Allah diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita yang hendak beribadah, wajib kita bertanya terlebih dahulu, apakah ibadah kita ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila ternyata tidak ada, kewajiban kita adalah meninggalkannya. Karena sesungguhnya pada asalnya ibadah itu perkara yang terlarang, ya akhul Islam. Karena ibadah itu hak Allah, bukan hak kita. Maka kewajiban kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Ketika seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti konsekuensinya adalah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam semua permasalahan, dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam segala macam perkara, ya akhwal Islam. Dan tidak diperkenankan kita untuk mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada seseorang, ulama, ataupun kelompok dan yang lainnya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas, artinya jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan dan perbuatan kalian. Bahkan orang yang akal Islam, yang lebih mendahulukan pendapat dirinya atau pendapat seseorang daripada pendapat Rasulullah, terancam tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasulullah. Jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Rasulullah, supaya Allah tidak batalkan amalan kalian, sementara kalian tidak merasakannya. Kata para ulama, kalau mengangkat suara saja sudah bisa membatalkan amal, bagaimana mengangkat pendapat kita, pendapat seseorang di atas pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ya akhwal Islam, seseorang yang berjiwa ittiba, dia tidak akan berani mengamalkan suatu ibadah sampai dipastikan dulu ada dalilnya dan kesahihannya. Apabila tidak ada dalilnya, dia tidak berani mengamalkannya. Karena ia tahu bahwasanya ibadah itu hak Allah, bukan hak diri kita. Maka ya akhwal Islam, kewajiban kita ketika kita ragu apakah ibadah ini disyariatkan atau tidak, jangan diamalkan dulu sampai benar-benar kita yakin bahwasanya ibadah tersebut memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Hadis tersebut juga memberikan faidah kepada kita ya akhal Islam. Itu tentang tercelaknya sikap gulu, berlebih-lebihan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya, iyyakum wal ghuluw, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian sikap gulu berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap gulu itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang satu, dia ingin ibadah, sholat semalam suntuk. Jelas ini berlebihan, saudaraku sekalian. Makanya Rasulullah menjelaskan, aku sholat malam dan aku pun tidur malam. Itulah keindahan Islam, itulah kemudahan Islam. Allah sudah memberikan kepada kita kemudahan, tapi ternyata kita menginginkan sesuatu yang berat di akhal Islam. Maka Rasulullah mencela sikap gulu. Disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah Aisyah, kemudian bertepatan dengan seorang wanita yang keluar dari rumah Aisyah, tampak wajahnya sayu. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia itu si fulanah. Di waktu siang dia selalu puasa, di waktu malam dia tidak pernah tidur, dia selalu tahajud. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh seperti itu. Alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Subhanallah ya akhal Islam. Karena orang yang gulu sangat cepat sekali terkena futur dalam agamanya. Orang-orang yang tadinya Masya Allah kita lihat berlebih-lebihan dalam mempraktekkan ibadah melebihi kemampuannya. Biasanya tak lama kemudian ia pun futur. Maka ya akhal Islam, kewajiban kita adalah beribadah. Tidak gulu, tapi juga tidak sebaliknya. Tidak meremehkan. Jalan yang benar itu adalah tengah-tengah antara berlebihan dan meremehkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wata ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansurna ala al-qawmi al-zalimin wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا